Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi insyaallah ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan seterusnya nanti. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khitabnya ini kepada Bani Israel. Wahai Bani Ya'qub. Jadi Israel itu siapa? Israel itu adalah namanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Diingatkan dia dengan nama bapaknya. Wahai Bani Israel, ingat kalian ini adalah keturunannya Ya'qub alaihissalam. Maksudnya apa? Agar kalian mengikuti bapak kalian Israel, yaitu Ya'qub. Ya, hendaklah kalian menjadi seperti bapak kalian dalam mengikuti yang hak. Ya, ini tafsiran para ulama. Saya ambilkan, saya terjemahkan dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Ya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, kepada bapak-bapak kalian. Karena ini khitabnya kepada orang Yahudi yang berada di Madinah, atau yang datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada bapak-bapak kalian dan kepada kalian termasuk. Di antaranya nikmat apa? Akan disebutkan oleh Allah banyak sekali setelah ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Agar jadi pelajaran bagi kita. Kita juga banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada Bani Israel. Maka jangan kita seperti Bani Israel. Ini pelajaran intinya mulai dari ayat ini sampai seterusnya, insyaallah akan kita kaji. Nanti akan disebutkan nikmat-nikmat ini oleh Allah, diingatkan Bani Israel itu. Ketika disebutkan nikmat-nikmat tersebut, maka kewajiban kita adalah, kewajiban mereka Bani Israel adalah bersyukur. Nah, ada dua kewajiban terbesar mereka sebagai bukti rasa syukur mereka yang harus mereka wujudkan, Bani Israel ini. Dukhul fi dinihi wa mutaba'ati rasulihi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, mereka harus masuk Islam. Dan yang kedua, Waalaikumsalam, mereka harus jadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum akan dengar nanti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan nikmat-nikmat ini di antaranya bahkan tidak pernah diberikan kepada umat selain Bani Israel, termasuk kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nanti ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bahkan nikmat-nikmat tersebut tidak pernah disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Saking besarnya nikmat Allah kepada Bani Israel. Dua tujuan utama Allah mengingatkan mereka atas nikmat tersebut. Yang pertama, supaya mereka masuk Islam, wajib mereka masuk Islam. Yang kedua, mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jangan kalian, wahai Bani Israel, menyelisihi wasiat Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah dulu pernah ikat. Ya, Allah dulu pernah bikin perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Di antara perjanjian tersebut adalah mereka wajib
beriman kepada rasul-rasul Allah yang Allah utus. Ya. Bukan hanya kepada Nabi Musa. Wajib mereka beriman kepada nabi-nabi setelah Nabi Musa. Ya, termasuk Harun, termasuk Yusha bin Nun, termasuk Isa alaihi salam, dan yang terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau datang Nabi Muhammad, wajib kalian beriman, mengikuti dia. Ini salah satu perjanjian Allah dengan Bani Israel. Bani Israel berjanji, wajib, mereka pernah berjanji juga nanti kalau datang Nabi Muhammad, mereka akan beriman dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Itu janji mereka. Mereka juga berjanji, nanti kalau datang Nabi Muhammad, maka mereka akan menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam Taurat. Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam Taurat ciri-cirinya. Nah, mereka berjanji, bapak-bapak Bani Israel dulu berjanji, nanti kalau datang Nabi Muhammad sesuai ciri-cirinya dengan yang di Taurat, mereka akan bela Nabi Muhammad, mereka akan jadi saksi yang membenarkan Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum musyrikin. Itu janji mereka ini. Nah, kalau kalian memenuhi janji kalian, ufi bi'ahdikum, ya, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Ini janjinya Allah. Kalian tunaikan janji kalian, wahai Bani Israel, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji Allah untuk mereka? Takfirus sayyiat. Dosa-dosa mereka akan diampuni. Ya. Karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel luar biasa. Sampai mereka membunuh para nabi. Bayangkan, nabi mereka dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh sama mereka. Akan dibelah. Nabi yang dibelah itu. Ya. Kemudian Nabi Isa, siapa yang punya rencana membunuh Nabi Isa? Bani Israel. Nabi Isa. Tapi tidak jadi kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke langit. Nanti akan kita lihat kisahnya di Al-Qur'an. Kemudian janji Allah kepada mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Asalkan mereka tepati janji. Apa tadi janji Bani Israel kepada Allah? Kalau datang Nabi Muhammad SAW, mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad SAW. Itu janji mereka. Janji mereka ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12 diantaranya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-187. Dan surat Al-A'raf ayat 156, 157. Ya, disebutkan. Anda bacakan ya yang contohnya dalam surat Ali Imran yang 187. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan Alkitab. Siapa ini? Bani Israel. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Janjinya apa? Kalian akan menjelaskan kebenaran yang ada dalam kitab kalian, baik Injil maupun Taurat. Jangan kalian sembunyikan apa yang ada di Taurat dan Injil yang disembunyikan oleh mereka tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya lengkap. Ya, ciri-ciri lengkap. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi yang akan datang, Nabi yang akan diutus di akhir zaman, yang Nabi yang terakhir itu. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad melalui kitab-kitab mereka, kabar-kabar dari rahib-rahib mereka, ulama-ulama Bani Israel. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Antum tahu ketika anak antum lahir, antum langsung tahu di mana tompelnya, berapa jumlah tompelnya, ya kan? Tapi antum, Anda tanya sekarang, berapa jumlah tompel antum? Di mana tempatnya? Antum tidak tahu. Berarti antum lebih mengenal anak antum sendiri daripada diri sendiri. Nah, seperti itulah Bani Israel mengenal Nabi Muhammad. Disifatkan oleh Allah, mereka mengenal Nabi Muhammad dengan ciri-cirinya seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Banyak perjanjian-perjanjian yang lain disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Ya. Mereka harus tunaikan salat, bayar zakat.
Ya. Mereka harus taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah. Dan mereka termasuk harus mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel untuk mengakui, ya, mengikrarkan dengan hati mereka, dengan lisan mereka juga. Jadi ikrar ini harus dengan lisan dan hati, tidak cukup dengan hati. Karena kalau bicara hati, mereka mengimani Nabi Muhammad SAW. Cuma tidak mau mereka mengikrarkan dengan lisan, sombong. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Yang aku turunkan ini maksudnya Al-Quran. Ya, wajib kalian beriman kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Maksudnya Taurat, ajaran Taurat, ajaran Taurat yang belum berubah ya. Ini sama. Ajaran tauhid yang ada di Taurat itu dibenarkan oleh Al-Quran, sama dengan yang datang dengan yang ada dalam Al-Quran. Yang Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini terdapat isyarat bahwasanya Bani Israel itu ketika Al-Quran diturunkan, mereka mendustakan Al-Quran. Makanya Allah suruh mereka beriman kepada Al-Quran. Bani Israel, kenapa kalian tidak beriman? Beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu juga sama dengan Taurat. Dia sama-sama datang dari Allah. Dibawa turun oleh Jibril. Dibawa turun ke Rasul Allah. Kalau kalian beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat, maka wajib juga kalian beriman kepada Al-Quran. Kenapa kalian pilih-pilih? Pilah-pilah gitu. Ya, beriman kepada Taurat, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Padahal sumber turunnya itu dari sumber yang sama. Bisa difahami ya? InsyaAllah. Nah, kalau mereka mendustakan Al-Quran, maka sama saja mereka juga mendustakan Taurat. Karena Taurat mengatakan, Bani Israel, nanti akan datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, ciri-cirinya demikian. Dia akan membawa Al-Quran, kitab yang sempurna, yang menasakh, yang menghapuskan syariat-syariat sebelumnya, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Nah, kalau Nabi itu datang dan dia membawa Al-Quran, wajib kalian beriman. Nah, ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, berarti kan mereka pada hakikatnya tidak mau mengikuti Taurat. Itu maksudnya. Mereka mendustakan Al-Quran, berarti mereka mendustakan Taurat. Padahal mereka mengaku beriman kepada Taurat. Bohong kalau seperti itu. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian jadi orang yang pertama kafir. Ya, kafir kepada Al-Quran. Mana lebih berilmu? Orang ahlul kitab atau orang musyrikin di zaman Nabi? Ahlul kitab. Karena mereka sudah dikasih Taurat dan Injil. Bahkan sudah dikasih tahu nanti akan datang ini Nabi. Ciri-cirinya demikian. Jangan justru kalian jadi orang yang pertama kafir. Wahai Bani Israel. Kenapa mereka azabnya nanti sangat pedih Bani Israel ini? Ya, yang kafir ya. Karena mereka sudah dapat ilmu, kemudian tidak mau beriman. Kalau orang musyrikin, jahil sudah. Awalnya jahil, kemudian datang ilmu, mereka sudah memahami ilmu, tapi tetap kafir. Mana lebih parah kekafirannya ini? Lebih parah orang yang sudah dapat ilmu lebih dulu, ya, dari nenek moyang mereka, terus mereka kafir. Mereka kafirnya, kalau orang musyrikin kafirnya itu kepada Al-Quran. Tapi kalau orang ahlul kitab, kafirnya itu dua. Mereka kafir kepada Al-Quran, kafir juga kepada kitab suci mereka, ya kan?
kitab suci mereka. Karena kitab suci mereka membenarkan Al-Quran. Kok mereka tidak mau membenarkan Al-Quran? Jelas ini? Jadi lebih parah kekafirannya Ahlul Kitab. Dari sisi ini ya, dari sisi ini. Kalau berbicara dari sisi yang lain, mereka lebih mending. Ahlul Kitab itu lebih mending. Ya, karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kecuali mungkin Nabi Muhammad SAW. Dari sisi itu mereka lebih mending daripada orang musyrikin. Ya. Tapi dari sisi keimanan kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka lebih parah. Kemudian, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, rendah. Ya. Jadi maksudnya ini mereka tukar agama ini dengan dunia. Ingat ciri-ciri khas di sini kita belajar. Ciri khas Yahudi Bani Israel dari dulu sampai sekarang itu mata duitan. Tidak bisa lihat uang. Gila sama dunia, gila sama harta. Makanya orang yang gila atau menghamba kepada harta, apapun dia lakukan, halal haram dia terjang, tidak peduli, demi dunia, harta, maka ada kemiripan dengan Yahudi. Nanti akan kita lihat. Ya. Sampai Yahudi itu, Bani Israel, mereka rela menjual ayat Allah demi dunia. Ya. Apa bentuknya nanti akan kita sebutkan. Mereka rela meninggalkan keimanan demi dunia. Tahu mereka Nabi Muhammad ini benar, tapi tidak mau beriman. Karena dunia. Kenapa? Karena kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka jadi pengikut. Artinya, Bani Israel akan jadi pengikut kepada selain Bani Israel, kepada orang Arab. Itu yang mereka tidak mau. Gengsi mereka. Kenapa? Karena dulu di Madinah, yang berkuasa, bahkan yang memegang ekonomi, di Madinah itu adalah orang Yahudi. Otomatis kalau mereka beriman kepada Nabi, ternyata Nabinya orang Arab, berarti orang Yahudi harus tunduk kepada orang Arab. Itu persangkaan mereka. Kalau gitu sudah kita beriman. Sekali-kali sudah. Ini berarti mereka lebih cinta kepada dunia daripada kepada akhirat. Daripada mereka rela menjual keimanan dan agama demi dunia. Padahal dunia seisinya bihadafiriha thamanun qalilun, itu sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya juga sangat rendah nilainya kalau dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mata', kata Rasulullah SAW. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, wanita yang solehah. Perhatikan, Rasulullah tidak menyebut sebaik-baik permata dunia, perhiasan dunia adalah wanita yang kaya. Ya kan? Berarti kekayaan dunia bukan itu nilai yang sesungguhnya. Bukan itu nilai yang sesungguhnya. Al-mar'atu salihah, kata Nabi. Nabi pernah mengangkat Nabi pernah menunjuk atau mengisyaratkan kepada bangkai kambing. Udah itu bangkai kambing ini dia cacat telinganya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau tukar ini dengan uang? Kita dikasih gratis saja tidak mau ya Rasul, katanya sahabat. Apalagi harus nukar dengan uang. Nah, dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing ini, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nilainya. Ya. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah senilai dengan sayap ba'udah, sayap apa? Nyamuk. Ma saqal kafira syurbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan beri orang kafir itu seteguk air. Nah, orang kafir ternyata bukan hanya seteguk air mereka dapat ya. Dunia ini mereka dapatkan, dikasih sama Allah. Kenapa dikasih sama Allah? Karena tidak ada nilainya.
Nggak ada nilainya, makanya dikasih gitu loh. Sebesar apapun kekayaan kita, ikhwan, ya, antum bayangkan diri antum orang yang paling kaya sekarang, ya. Berapa lama sih itu? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Sekarang orang berusia 100 tahun dan langka sekali. Papuk-papuk kita dulu yang 100 tahun, sekarang sudah semakin pendek umur manusia ini. Bahkan umur umatku, kata Nabi SAW, ya, baina 60 wa 70, antara 60 sama 70. Berapa lama ini? Antum kemarin antum main kelereng ya. Sekarang antum sudah jenggot. Kita sudah, kulit kita sudah keriput. Nggak terasa, sebentar sekali. Itu kalau kita jadi orang yang paling kaya. Nggak bisa kita nikmati selama-lamanya. Sebentar. Ya. Maka tujuan kita akhirat. Tujuan kita akhirat. Maka setiap amal kita harus kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa, kata Allah. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Jangan kalian menutup-nutupi yang hak. Jangan kalian samarkan yang hak itu dengan kebatilan. Jangan kalian campur-campur. Wa taktumul haqqa, jangan kalian sembunyikan yang benar. Salah satunya yang mereka sembunyikan adalah apa? Nabi Muhammad di dalam Taurat itu mereka hapus. Ciri-cirinya semua itu dihapus sama mereka, disembunyikan. Ya. Ada beberapa hukum Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dalam Taurat, mereka sembunyikan. Mereka tutup-tutupi. Jangan kalian tutup-tutupi, wa antum ta'lamun, sementara kalian sebenarnya tahu. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kalian menampakkan yang batil itu seolah-olah benar. Ini makna wala talbisul haqqa bil batil. Salah satu maknanya itu. Dia batil ini, tapi dibungkus-bungkus dengan bahasa-bahasa atau hiasan-hiasan, jadi seolah-olah kelihatan dia halal, bagus, menarik. Riba contohnya, coba apa? Dibahasakan apa? Riba. Bunga. Woi, bunga. Bunga. Apa lagi? Fee administrasi, apa segala macam. Padahal itu riba. Ini juga termasuk talbisul haq bil batil. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahudi untuk memegang teguh perjanjian mereka dan masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk pertama sini menegakkan salat. Berarti syariat salat sudah ada sejak dulu. Bahkan syariat salat ini adalah syariat yang disebutkan oleh para ulama, dilakukan oleh semua nabi dan rasul. Ya. Sudah ada syariat salat ini. Kemudian aqimus salata, tegakkan salat. Ya, bukan hanya mengerjakan salat. Allah mengatakan tegakkan salat. Tegakkan salat maksudnya apa? Tegakkan dia, kerjakan dia dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, ya. Wajib-wajib salat, minimal rukun salat dan wajib salat. Ini yang namanya menegakkan salat. Kenapa orang masih banyak berbuat maksiat padahal dia salat? Jawabannya berarti belum menegakkan salat. Mungkin baru hanya sebatas mengerjakan salat. Ya, mungkin ada kewajiban-kewajiban dalam salat dia tidak tunaikan. Berarti harus tahu, punya ilmu tentang rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat. Harus tahu, minimal itu. Karena kalau itu sudah ditunaikan dengan benar, rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat, pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat besar. Fahisyah. Ya. Kemaksiatan yang besar, dosa-dosa besar kita akan dijaga. Allah berfirman,
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan fahish dan mungkar, dosa-dosa besar. Kalau mau punya anak yang saleh, jauh dari kenakalan remaja, ini sudah nih kuncinya ini. Jaga salatnya. Kita cukup tugas kita orang tua ajarin mereka salat yang benar, jaga salat pada waktunya. Buat yang laki itu salat di masjid, insyaallah. Antum lepas anak antum kemana-mana, lepas sudah dia. Yang penting salatnya, jaga. Insyaallah dia akan bisa jaga dirinya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Diperintahkan juga dulu Bani Israel untuk menunaikan zakat. Berarti syariat zakat sudah ada pada zaman mereka. Warka'u ma'ar raki'in. Disuruh mereka berjamaah juga. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ini kaidah dalam ilmu Al-Quran. Perintah Allah kepada umat-umat terdahulu, ya, atau syariat Allah untuk syariat umat terdahulu, ini juga menjadi syariat kita. Kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan bahwasanya syariat tersebut sudah dihapus. Di sini perintahnya apa? Salat, zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini tidak dihapus di dalam Islam. Dalam syariat Nabi Muhammad ini tidak dihapus. Bahkan dikuatkan. Maka wajib kita juga menganggap ayat ini bukan hanya untuk Bani Israel. Dia berlaku juga untuk kita. Kita diperintahkan tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Secara khusus, ayat ini berisi perintah kepada orang-orang Yahudi yang menjadi tetangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat bersama Rasul. Ya, warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Orang-orang yang ruku' ini siapa? Rasulullah dan para sahabat. Secara khusus ya. Secara khusus ini maksudnya. Tapi sekali lagi ayat ini juga berlaku umum. Artinya, wahai Bani Israel, ini Nabi Muhammad sudah datang. Ciri-cirinya sesuai dengan yang ada dalam Taurat kalian. Ayo beriman. Masuk Islam. Kemudian sholatlah kalian bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu maksudnya ayat ini. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Di sini Allah mencela orang-orang yang Yahudi karena mereka punya satu sifat yang sangat buruk. Ya. Mereka suka nyuruh manusia untuk berbuat kebaikan. Tapi mereka sendiri melakukan sebaliknya atau tidak mau melakukan kebaikan. Padahal mereka membaca Taurat, mereka mempelajari Taurat, mereka tahu isinya. Salah satu isi dalam Taurat adalah tentang ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW. Disuruh orang Yahudi itu oleh pendeta-pendetanya, wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi, kalian harus ikuti Taurat. Tapi pas ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad dan kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad, justru mereka tutupi. Nah, ini kerjaan ulama-ulama mereka. Ya. Walaupun tidak semua, ada ulama mereka yang insaf. Akhirnya masuk Islam. Contohnya siapa? Abdullah bin Salam. Sahabat Rasulullah. Itu dia dulunya ulamanya Yahudi. Nah, dia karena baca Taurat, kemudian dia insaf. Akhirnya dia masuk Islam. Awalnya dipuji-puji oleh Bani Israel, engkau adalah orang yang paling alim, paling soleh, paling berilmu. Setelah dia masuk Islam, engkau orang paling jahil, engkau orang paling... Tadinya jadi orang yang paling dipuji, setelah dia masuk Islam, jadi orang yang paling direndahkan oleh mereka. Itu Bani Israel.
Tidakkah mereka memiliki akal yang dengannya mereka mengetahui kesesatan mereka sendiri? Ya. Dengan akal saja sudah cukup kita menilai perbuatan orang yang dia nyuruh baik tapi dia sendiri tidak baik. Dengan pakai akal saja ya, tidak usah pakai ayat. Pakai akal saja kita sudah tahu itu sikap yang tidak benar itu. Orang yang kayak gitu itu tidak benar. Di awal surat Saf apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada yang hafal? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah kepada kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Kalian suruh orang berbuat baik, kalian sendiri tidak berbuat. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Di sini disuruh kita minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan dari apa? Dari semua masalah. Masalah dunia, apalagi masalah terkait akhirat kita. Minta pertolongan kepada Allah melalui apa? Melalui salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Dan sabar. Salat, sabar. Dan salat itu thaqilatun, dia berat untuk dilakukan. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nilailah diri kita. Kalau kita malas-malas untuk salat, sudah mulai cari rakaat terakhir saja baru kita mau ke masjid. Nah, ini hati-hati nih. Jangan-jangan kita sedang dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena salat itu berat kata Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang hatinya khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hati kita tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nama khusyuk itu khasyah, ini amalan hati yang dampaknya itu terlihat pada anggota tubuh kita. Dia terlihat, khusyuk ini terlihat kata para ulama, wa dhahara atharu dzalikal khusyu' ala jawarihi. Amalan hati yang namanya khusyuk itu akan terlihat nampak nyata pada anggota tubuhnya, anggota badannya. Ya, makanya orang sholat kalau dia tidak bisa diem itu, tidak ada kebutuhan sebentar-sebentar lihat atas begini, ya, sebentar-sebentar. Tidak ada kebutuhan padahal. Gatel, enggak, dia garuk-garuk. Ya. Terlalu banyak bergerak. Berarti hatinya tidak khusyuk. Orang yang khusyuk itu kelihatan. Kata para ulama seperti itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah an yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang yang khusyuk, mereka yakin mereka akan bertemu Allah, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya di ayat ini, apa saja permasalahan kita, yang pertama kali kita mintai tolong adalah Allah melalui salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini yang disebut beriman, yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.